Ini nih guys, mari kita memulai langsung saja membahas berbagai macam persoalan bahasa Indonesia. Karena ini penting banget, kita harus paham ya guys. Mari kita memulai saja langsung. Kita ke halaman pertama. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya pemahaman penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Kurangnya ketelitian dalam menulis. 4. Ketidakpahaman tentang KKBI. Ini dia ada 4 contoh ejaan kosakata bahasa Indonesia yang sering keliru. Bis atau bus. Yang benar adalah bus. Silahkan atau silakan. Yang benar adalah silakan. Karir atau karier. Yang benar adalah karier. Nomor atau nomor. Yang benar adalah nomor. Terus bagaimana sih langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Perbedaannya ada 5: tulisan, kalimat, struktur tulisan, kemudahan, dan kepanjangan. Kutipan tidak langsung, yang tulisan selalu meletakkan penulisnya di awal kalimat. Sedangkan yang kutipan tidak langsung tidak perlu dilakukan. Untuk yang kalimat, kutipan langsung digunakan oleh penulis di awal kalimat disertakan tahun dan halamannya. Sedangkan yang kutipan tidak langsung, nama penulis diletakkan di akhir kalimat dan menyertakan tahun terbit sumbernya. Untuk yang struktur tulisan, kutipan langsung digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Untuk yang kutipan tidak langsung, digunakan untuk memperkuat gagasan atau ide. Di kemudahan, kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi. Sedangkan di kutipan tidak langsung memerlukan perubahan redaksi. Kepanjangan, kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh harus diambil. Kutipan tidak langsung hanya cukup mengambilnya idenya saja. Contohnya, di kutipan langsung nama penulis, tahun dan halaman ditaruh di kalimat depan. Dikasih tambahan menegaskan bahwa. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis dan tahun ditaruh di belakang. Terus apa sih Kak perbedaan dari biografi dan bibliografi? Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh. Cakupan materinya lebih luas. Contoh, Bendahara Pangeran Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat, 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855. Tepatnya pada umur 69 tahun. Pangeran Diponegoro semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro Perang Jawa, atau yang bisa disebut tahun 1825 sampai 1830 saat melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut tercatat sebagai perang dengan jumlah korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Bibliografi. Jika buku dijadikan sebagai sumber acuan, maka susunan penulisannya yaitu Setiabudi, huruf kapital A, huruf kapital N, 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, 2 Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah penulisan sebagai pahlawan, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam?
Pukul untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, akad nikah dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jam untuk menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh, saya tidur selama 8 jam sehari. Apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Jadi gini, Ronald Wardrop mengungkapkan bahasa sebagai a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Dari pengertian tersebut, mengandung makna bahwa bahasa merupakan suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrary yang digunakan untuk komunikasi manusia. Dalam Padeda 2019 halaman 6. Ini nih, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil, titik. Contoh salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil, titik. Tanpa koma ya, setelah tas. Nomor 2, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh salah, adik tidak mau sekolah lagi, karena diejek oleh teman-temannya. 3. Penggunaan pengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Titik dua, tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan suatu pemberian atau rangkaian. Tanda titik dua tidak dipakai jika pemberian atau rangkaian itu merupakan perlengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesuatu kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dapat dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contohnya, ada 2 pilihan, titik 2, kuliah atau bekerja. Terus peralatan sekolah, titik 2, buku, pen, dan penggaris. Titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisah bagian-bagian dari kalimat secara sejenis. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda titik koma dipakai untuk mengakhiri pernyataan perincian-perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata sebelum perincian terakhir. Tidak perlu digunakan kata. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan 2 kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubung. Contohnya, hari sudah malam, titik 2, dia belum tidur. Ayah bekerja, titik koma, ibu memasak, titik koma, kakak kuliah, titik. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Kesalahan penulisan bisa saja terjadi disebabkan oleh kemampuan pemahaman atau pembelajar bahasa. Artinya, seseorang memang belum memahami sistem penulisan yang digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara sistematis.
Contohnya, salah. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku. Contoh, majalah Pujangga Baruang menggelarakan semangat kebangsaan. Yang benar, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku. Contoh, majalah Pujangga Baruang menggelarakan semangat kebangsaan. Ditaruh bawahnya. Terus huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garania mangostana. Jadi gitu guys penjelasannya. Dan yang terakhir kita lanjut saja ke halaman terakhir. Kita klik. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal serta pembenarannya. Yang salah, podo moro. Yang benar adalah pada mara, pakai h. Yang salah, ibu cipta. Yang benar, ibu cipta. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Joyo, yang benar jaya. The jarum, yang benar jarum. Terus ini bawahnya, kesalahan penulisan huruf vokal beserta pembenarannya juga. Yang salah, waroeng. Yang benar warung. Soetomo, sutomo. Sari roso, yang benar sari rasa. Terus monggo kerso, yang benar adalah mangga kersa. Ya, berikut kita sudah mempelajari ya guys. Itu penting banget, harus dipelajari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa loh ya, like, komen, dan subscribe, dan menungguin video-video saya selanjutnya. Bingung rasa